Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis teks genre makro dan mikro. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khairunisa, NIM saya 21681041, Prodi Ekonomi Syariah 2A, dosen pengampu Melani Harfika Sari, MPD. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup 2022. Di sini ada peta konsep, yaitu tentang pengertian teks makro, contoh teks mikro, pengertian teks mikro, dan contoh teks makro, dan jenis-jenis makro dan mikro. Di sini yang kita ketahui tentang pengertian genre makro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks, seluruh atau keseluruhan. Nah, macam-macam genre makro itu ada skripsi, laporan, jurnal, dan makalah. Nah, yang kedua tentang pengertian genre mikro. Nah, yang kita ketahui genre mikro merupakan genre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Adapun macam-macam genre mikro. Yang pertama teks deskripsi, teks eksplanasi, teks diskusi, dan teks eksposisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teks genre makro yang berupa teks penelitian ilmiah. Nah, yang kedua juga ada contoh teks genre mikro yang berupa teks eksplanasi. Nah, di sini juga ada perbedaan antara teks makro dan mikro. Teks makro di mana teks yang merupakan genre makro yang dimana teks yang bertema membangun komunitas pengetahuan yang dimana merupakan gabungan dari teks genre mikro. Nah, teks mikro, teks ini merupakan teks genre mikro yang merupakan contoh dari teks eksplanasi yang berisikan penjelasan tentang sebab akibat serta proses yang berhubungan dengan fenomena gempa bumi. Nah, yang kedua adalah pemakaian puebi. 1. Pemakaian huruf kapital dalam teks genre makro dan mikro. A. Pemakaian huruf kapital. Huruf kapital dipakai di awal kalimat. Misalnya, 1. Keberadaan teknologi 3 dimensi. Yang kedua, semua perangkat ini. Ketiga, gempa dahsyat pertama terjadi di Aceh. Keempat, gempa ini mengakibatkan gelombang lain. Yang ketiga tentang pengembangan paragraf. Di teks di atas itu ada paragraf deduktif. Yang pertama terletak di paragraf utama, yang kedua penulisan paragraf yang menjolok ke kanan. Adapun juga paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf dengan kalimat utama terletak di awal dan di akhir kalimat. Yang kedua, huruf miring. A untuk tulisan bahasa daerah asing, misalnya entertainment, mobil efisien. Yang ketiga, penggunaan tanda penghubung, misalnya mengutak-atik toko-toko. Yang keempat, tentang penerapan kalimat efektif. Dapat disimpulkan dari kedua teks tersebut memiliki ciri-ciri kalimat efektif, yaitu sebagai berikut. A. Ketetapan setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat, sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, atau pesan penulis, seperti pada paragraf. Yang B. Kebenaran. Struktur kalimat efektif mengandung kebenaran. Struktur bahasa Indonesia artinya unsur-unsur yang digunakan dalam kalimat tidak memakai unsur-unsur asing atau daerah. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.